berapa sih, 250 300 juta gitu, gue lupa. Sedang bro. Pokoknya itu kamu coba deh gini segala macam. Ini yang gituin tuh ya gue lumayan kenal lah, gue percaya. Gue all in tuh. Ya. Enggak all in sih, kayak 80%-an waktu dulu. Ya kan, rekening lu 3 miliar, 300 juta nggak kerasa. Belum anjir udah tuh abis itu. Oh, sekarang udah dong berarti? Apa? Iya mah, soalnya Targetnya begini. Iya, targetnya gini, cara aku gini. Nggak nyokap gua. Ya, kamu akan gini terus apa gimana gitu kan? Ya, kalau mau nggak mau gini terus. Ya. Kalau di sini gue bilang. Akhirnya kata nyokap gua, yaudah deh, kamu coba cari kerjaan lain gitu kan. Nurut lah tuh gua. Jadi sebenarnya lu kerja hanya karena perintah nyokap lu. Teknik lu nggak butuh duitnya kan? Butuh lah, kalau dibilang butuh apa nggak butuh. Oh iya, juga. oke. Karena kan lumayan, nambah. Iya. Iya, kan tetap jalan semuanya. Ya benar. 2 kerjaan tuh gua di umur Si Owobus dan Bang. Oh sudah bang, Ya. udah tuh akhirnya gue pindah kerja. Waktu pindah kerja gue di perusahaan furniture tuh. Furniture. Ini Si gua paling nggak kayu jualan kayu anjir. Meja apa segala macam. Bentuknya udah jadi barang. Udah jadi barang, Oh, gue jual bukan meja. rental, Iya. Jualan meja lah, kursi apa segala macam gitu kan. Waktu itu di kantor gue ini gue Target lo apa? apa? Target lo apa? Target gue jualan, pokoknya jualan. Oh, jualan. Tapi yang jualannya nggak menarik Sa. Tapi yang lebih menarik lagi. Oke. Gua pacaran sama teman tim gua, Cina. Nah, dia tahu tuh gua bisnis. Dia tahu gua bisnis. Habis itu gitu dibantuin lah bisnis gua. Jadi lu yang cerita sama gue nih. jadi yang packing dia. Packing apa nih? Packing dia. Barang-barang Owobus. Oh iya, karena udah mulai online. Karena udah mulai online udah terbuka nih. Online udah mulai terbuka, selain Kaskus udah ada Lazada, gue pernah jadi top seller pokoknya waktu itu. Anjir, serius lo? Udah ada banyak lah, gue nggak sebutin semuanya. Ya, pokoknya banyak lah. Banyak lah. Nah, dia nih ngurusin tuh semuanya Packingnya. tuh. Packingnya segala macam. Lu perbudak lah dia. Berbudak lama-lama. Bisnis gue ini mulai terkenal di kantor, Sa. Oh, jadi orang-orang kantor tahu juga kalau lu jualan? Tahu juga. Gue bilang, Nih. siapa yang mau packingin? Gue kasih sekian ribu. Oke. Sampai packingan gue nih waktu itu pernah, waktu itu kan ada promo-promo kayak Apa 11-11. angka kembar kan, angka kembar. Akhirnya gue bilang, gue kewalahan. Sampai lu gak bisa packagingin lagi? Hah? Sampai lu gak ada waktu lagi buat bungkusin lagi kan? Mantan gue kewalahan. Akhirnya gue bilang tuh, siapa yang mau bantuin gue di kantor ini? Gue kasih sekian ribu. Nah ada suatu ketika, itu kan berjalan terus ya, sampai 1,5 tahun, ada waktu itu meledak lah bisnis gue tuh. Si Owobus, packingannya ratusan tuh. Sehari. Anjir, serius lu? Barangnya apa mostly? Aksesoris ya? Aksesoris. Kecil-kecil kan? Sesimpel itu ya. Nah udah habis itu, karena tadi banyak yang bantuin gue kan, banyak bantuin packing, banyak bantuin kerjaan. Jadi gue pekerjakan lah. Mereka ini. Habis itu gue juga punya kurir juga gue suruh. Nah, direktur gue tuh waktu itu. Ini apa gitu kan? Karena kan gue jualan online juga di kantor ini. Oh iya, sama yang di kantor ini gue ngebangun online-nya juga. Oke. Nah, tiba-tiba dia nanya, "Ini ada apa nih? Wah, penjualan kita bagus ya." gitu segala macam gitu kan. Ini apa nih? Adalah kayu harusnya. Harusnya lu jualan aksesoris furniture apa frame foto. Anjir. Iya, ketahuan lah gue tuh. Ketahuan gue tanya, "Ini kamu kenapa bikin kayak gini?" "Ya kan di jam pulang kantor, Pak." Gue bilang gitu kan. "Ya kamu kan pakai tinta." "Enggak, tinta saya isi, Pak. Saya beli tinta." Oh, valid lu. Gue punya tinta, kertas gitu kan. Gue beli kertas, gue punya. Gue bilang ada stok sendiri, Pak. Kalau nggak percaya ada bukti online ya. Nah, kesalahan gue adalah waktu itu lampu. Listrik. Ada cuma nyari-nyari aja itu mah dia. Iya benar sih. Sirik aja. Akhirnya gue di apa kayaknya ya lu nggak boleh kayak gitu lah, tegur segala macam. Ya lu juga ngelakuin di kantor sih. Iya, akhirnya gue pindah ke rumah. Udah nggak di rumah. Asli bener. Aneh sih. Mentalnya boleh sih Aing, maksudnya jadi juga Sun, keteteran itu tutupi gitu loh maksud gue. Jadi dari perusahaan itu mereka dapat gaji dari kantor, gaji dari karena lumayan lah, karena dalam satu hari aja bisa kadang ada puluhan, kadang ada ratusan, mereka kan dapat ini lumayan lah. Lu kasih berapa satu harga, satu barang? Gue lupa 2.000 apa 3.000. Tapi 3.000 perak.
Iya, Satu tapi kan packaging kan. satu packaging. Bahkan Tapi kan, ratusan. iya, ada berapa tuh? Dan itu sehari loh. Sehari doang kan ya? Iya, ngerti gue aja kewalahan anjir, capek Iya, juga apalagi nih ya. dia. Mesti packing, cetak. Udah tuh, abis itu akhirnya di situ kan gue juga inilah capek kan, kayak kerja apa segala macam. Gue sempat kepikiran bisnis juga tuh. Akhirnya di situ gue mutusin untuk kayak udah deh, kayaknya gue resign aja deh. Nyoba bener-bener totally bisnis kan. Oke. Bener coba-coba gitu. Nah, tapi abis itu nyokap gue negur lagi lah tuh. Nah, Ini kamu jangan kayak gini lagi dong. Bener-bener yang cobalah lagi. kerja kantoran lagi. Kerja kantoran lagi. Nggak enak kan dilihat sama tetangga. Masih gitulah ya. Iya, kawan kaki kerjaan jalan-jalan doang, Banyak jajan doang. duit. Tapi ada duit gitu kan. Nah. Ntar kamu misalnya kamu nikah gimana? Seenggaknya kamu sampai waktu itu bilangnya waktu nikah dulu lah, ntar sampai bebas gitu kan. Yeah. Nah udah tuh. Abis itu akhirnya gua di situ sempat ada tawaran ini investasi lah. Investasi di waktu itu bensin. Udah tuh. Ini juga salah satu titik Pelajaran ya. pelajaran yang paling besar juga sih, Sa. Ya. Jadi waktu itu gua di ini ya waktu itu mau lebaran tuh. Iya, kamu invest aja di sini, gini segala macam. Dan ini nilainya lumayan besar ya. Ratusan juta waktu itu. Anjir. Waktu itu berapa sih? 250 atau 300 juta gitu gue lupa. Sedang bro. Pokoknya itu kamu coba deh gini segala macam. Ini yang gituin tuh ya gue lumayan kenal lah, gue percaya. Gue all in tuh. Ya. Enggak all in sih, kayak 80%-an waktu itu. Ya, rekening lu 3 miliar, 300 juta nggak kerasa. Belum anjir udah tuh abis itu. Oh, sekarang udah dong berarti. Apa? Terus. Iya. Masuk Udah lalu tuh. di sini. Masuk ke nih gua. Nah, di sini gue dapat pelajaran banyak sini. Ya. Ternyata kalau di dalam bisnis itu lu juga harus pelajarin kontrak-kontraknya. Ya. Karena walaupun di sini dia nulis nama dia, tapi dia nggak nulis nama dia sebagai siapa di situ. Itu tuh bener yang ini kayak Oke. gue kayak anjir, gue kayak ditipu apa segala macam, kayak gue nggak kepikiran sampai bisa ditipu kayak gitu kan. Akhirnya waktu itu gue ketemu lah, ini juga nih ada waktu itu ketemulah sama bini gue ini ada ceritanya juga nih, Sa. Oke. Nah ini nyambung juga nih sama ini. Jadi waktu itu gue suatu kali kan COD lah. Ya. COD sama mantan gue. Banyak ya sih. Iya. Gue COD sama mantan gue, abis itu ditanya, lu masih sama yang itu? Terus gue bilang, masih, ngapain sih, lu kan beda agama gitu kan. Akhirnya bilang, lu gue kenalin aja nih sama ini, sama Sisil waktu itu. Sama ini seiman nih orangnya gini. Udah tuh, akhirnya waktu itu gue kenalan apa segala macam, gue ketemu, gue bilang lah, gue dalam posisi kayak dia tuh waktu itu pas awal kenal dia bilang, lu bisnis ya? Iya, dia tuh langsung ngeblok kayak, gue tuh gak suka sama orang yang bisnis. Oke. Oh. Ya, kayak gue lebih suka sama orang kantoran. Ya, gue bilang, iya sih, gue dalam posisi ini juga sih gini-gini. Tapi sebenarnya bisnis gue kalau gue gak ketipu ini, gue lancar loh. Segala macam. By the way, yang lo ketipu hilang, Jack? Hilang tuh? Belum, ntar balik. Ntar ada nyambung ke Sisil nih. Terus. Nah, abis itu, ini kan masih kayak, waktu itu dia kayak, masih kayak ragu gitu kan sama orang bisnis. Tapi akhirnya yaudah jalanin aja deh. Jalanin, waktu itu butuhlah saksi tuh. Buat kan gue pakai lawyer ya. Pakai lawyer buat si bisnis ini, butuh saksi. Akhirnya gue pakai tuh bini gue. Oke. Gue jadiin. Tapi udah pacaran belum itu? Waktu itu udah. Udah, oke. Jadi saksi gue tuh, jadi kayak abis itu saksi, bener-bener kayak akhirnya balik setelah 3 tahun. Anjir, lumayan, Jack. Iya, duitnya semuanya Kak? Apa? Totally. Oke. Itu sampai gue nagih kayak, yaudah kalau ada juta bayar deh. Gue udah gak peduli kan lo? Gue udah gak peduli banget deh, kayak udah dah. Yang penting gue dibayar apa segala macem, lunas lah itu, dibantuin juga tuh sama itu kakak kelas kita segala macem. Berarti itu ilmu yang lo ambil adalah kalau usaha lo harus detail. Iya, benar, harus detail. Karena itu gue masuk ke usaha yang gede deh. Karena selama ini gue usaha tuh kayak receh gitu kan, kayak receh, dan gue tuh bener-bener kayak oh yaudah deh gitu kan. Nah di saat duit gue balik ini, mulailah nyokap gue marahkan lagi. Ngalahkan ke properti. Oke. Ini properti pertama gue yang gue beli. Karena waktu gue ini nyokap gue bilang, kan gue jujur tuh akhirnya sama nyokap gue. Tadi gue nggak bilang kan, kayak gue ketipu.
itu pun emang doa orang tua tuh benar-benar ini banget sih, Dek. Iya. Jadi waktu gue ketipu itu dan terakhir akhirnya mau dibayar lunas, gue bilang sama nyokap gue, mah kalau boleh jujur, aku tuh dalam keadaan sebenarnya lagi ketipu sama orang gitu. Oh, gimana ceritanya? Kamu kan, Ceritalah. iya, kamu kan pintar apa segala macam. Kayaknya yang pintar salah dulu. Salah ya. Intinya ketipu ya. Kamu kan banyak akal gitu kan harusnya. Kamu kan cerdik. Iya. Gue revisi Dia kan bilang, mama lo. iya mah, kilaf gue bilang gitu kan. Kayak gue kilaf segala macam. Nah mulailah diarahin nih, arahinlah ke properti. Itu properti pertama gue, Pertama lo, bisnis yang properti Bisnis pertama. pertama. Oke. Iya tuh. Jadi Owobus, terus kerja kantoran lo tinggalkan untuk sementara waktu kan, masuk lalu ke properti kan, jadi Masuk ke sekarang properti. lo 2, oke. Nah, Plus investasi 3 kan? terus investasi. Ya, investasi masih lanjut kan lo? Nah nggak berapa lama dari itu juga gue kerja juga tuh kantoran sa. Lu coba lagi kerja kantoran? Coba lagi kerja kantoran. Setelah itu gue kerja kantoran. Habis itu ini juga bos gue tuh bule sa. Nah, kan bahasa Inggris bagus banget kan? Nah, udah Alias Zam. Iya. Nah, tapi masalahnya bahasa gue BE nih. Cuma Separah apa sih bahasa Inggris lu? parah, bener-bener kayak apa ya? Tapi gue ngerti apa yang dia omongin. Oke, sebenarnya nggak parah, karena lu ngerti, cuma lu nggak balas kan? Aja kan. Gue nggak bisa balas. Oke, bos lu boleh. Bos gue bule. Nah, Itu dia. Dia habis itu dia mulai ada pertanyaan. Ingat nggak pertanyaan apa? Iya, ini mau dikasih proyek yang mana nih? Oke. Karena kan rata-rata ini kan. Tapi bos gue yang ini kayak meyakinkan ini juga. Nih dia punya pengalaman di bisnis. Oh, jadi bos lu ngejual lu malah? Dia punya pengalaman di bisnis, ini apa segala macem, bla 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 bla. Nah, akhirnya coba kamu presentasi gitu kan. Presentasi, tapi gue pasti pakai bahasa Indonesia tuh. Karena gue convert lebih kayak percaya diri pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Terus abis itu gue Confidence. Iya. Takut salah aja. Iya. Tapi bos gue kayak ngelihat kayak oh iya juga ya, kayak gue percaya deh. Habis itu akhirnya gue cobalah dipegangin. Si bule ini percaya. Si bule ini percaya sama gue. Anjing lah. Akhirnya entah kenapa gue dipegang proyek yang gede-gede. Oh. Nah, selalu gol, bener-bener segol segala macam. Padahal kadang yang gue presentasi itu ya gue pas bahasa Inggris adanya aja. Kadang bule pun gue hajar aja. Pokoknya dulu gue modalnya berani aja sa. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Dua-duanya. Campur-campur lah. Suka lu lah. Tapi kadang pas gue presentasi dia ketawa sa. Justru itu katanya membuat dia menarik. Anjir. Iya. Kuncinya malah di situ. Iya, karena bahasa Inggris campur-campur. Gue Jadi maksudnya kayak jadi like this Pak. So, next slide lah. Tapi itu yang buat setiap gue presentasi mereka ngerasa kayak oh nih gue nggak ngebahasain oh nih si yang ini ya gitu dia kan inget Itu yang mencolok lah ya. Itu yang ngebedain lu sama yang lain yang lain kalau presentasi kayak ngebahasain karena rata-rata tuh yaudah lu presentasi kayak yaudah gitu doang kan dan enggak nih gue gampang diinget karena itu. Nah dan di saat itu juga gue tipe orang bertanggung jawab pokoknya tiap gue dikomplain mau itu gue angkat. Gue bukan tipe orang yang takut lo, nggak takut. Pokoknya salah bener lo angkat bodo amat. Iya. Sama ini juga nih, gue tuh misalnya, gue tuh suka ngobrol kan, suka main. Jadi ada suatu ketika juga, gue main lah ke tempat customer gue. Salah satu klien lu lah nih ya. Salah satu klien gue, orang kaya banget tuh deh. Orang kaya banget. Tapi kerjaannya kalau di rumah cuma pakai baju ini doang, apa namanya? Kaos kutang, celana pendek. Laki nih. Laki, koko-koko. Dia tuh di situ gue ditanyain nih, kamu tahu nggak itu ikan apa? Ikan apa? Gue bilang ikan mas pak, gitu. Ikan mas, itu kan koi mahal. Koi gitu kan? Koi. Habis itu lagi tuh burung tuh. Tahu nggak tuh kamu burung apa? Burung beo pak. Beo deh burung apa gitu mah. Apalah gitu murai apalah. Oh iya dia bilang gini. Tapi dia senang banget tuh sama lu gua. kocak kan. Iya lebih ke blow on sih kayaknya. Jadi sebenarnya apa ya kekurangan lo ini malah menjadi nilai plus. Iya ya kan? Karena mereka ngerasa kayak gua tuh apa adanya gitu. Benar. Ya udah apa adanya misalnya gue bilang kalau misalnya gue bilang ada minusnya ini ya gue akan bilang minusnya. Kalau ini gue akan ininya.
Jujur aja ya Kak. Jujur, ya. Gue mikir kayak itu udah tuh. Tapi kliennya ini sampai sekarang sama kakak? Sama gue. Dan nggak mau diganti. Misalnya gini kayak, enggak mau, saya maunya sama Adi. Karena sampai di waktu itu pernah ada klien gede, direktur gue sampai datang, yang customer gue sampai ngomong gini, saya tuh nggak perlu Pak, Bapak datang. Saya cuma perlu Pak Adi, karena Pak Adi tuh saya rasa udah cukup, karena saya bisa ngobrol sama dia. Jadi apa ya? Karena mereka tuh cuma butuh untuk didengar lah, butuh didengar sama butuh kayak gue tuh maunya kayak gini gitu loh. Nah, bule-bule ini transaksional aja ya. Iya, gue tuh nggak. Duit masuk udah. Gue tuh nggak butuh yang kayak apa ya? Kayak cuma nggak bisa diajak ngomong. Ya, ngerti. Gitu. Kayak cuma jualan doang, abis itu Iya, cuma jualan pergi, terus kayak nggak maintain aja kan? Nggak maintain. Betul gitu. Ngerti. Nah, berarti menurut lo kunci sukses lo apa sih? Gue yang penasaran, yang tadi lu sebenarnya nggak pernah cerita, lu cuma bilang perjalanannya aja gitu, susah jualan ini apa segala macam. Yang pecah deh, karena yang lu pecah lu di Obus kan. Iya. Sebenarnya apa yang orang jualan elektronik banyak di? Iya sih. Betul. Kenapa mesti ke lu gitu loh? Nah itu dia yang gue bingung. Menurut lu apa? Kalau pembeda lu? Kalau menurut gue, karena lu kalau gue tuh kalau jual ya udah apa adanya aja gitu. Ya lu bilang ini barangnya bagus. Gue bilang jeleknya ada minusnya nih. Kalau misalnya lu beli barang yang ini ada minusnya. Cuma kalau misalnya lu beli flip. Oke. Gue akan bilang flip ini emang bagus nih dari model baru segala macam. Cuma minusnya adalah kalau lu buka tutup terus itu akan rusak. Oke. Iya, benar. Jadi terbuka aja. Lu dapet rasa juga pas beli. Oh, ini orang ngerti nih barangnya gitu loh. Lu nggak oversell kan? Enggak. Yang oversell tuh maksudnya nggak jual. Lu nggak melebih-lebihkan lah. Tapi Kak, kan perjalanan kakak ini kan cukup unik ya. Maksudnya mungkin untuk sangat pekerja keras, sangat tahu kakak tuh udah bisa menentukan mimpi kakak apa gitu. Makanya kakak berjalan untuk arah sana, ya kan. Berarti kakak udah punya tujuan hidup nih dari despite apapun yang terjadi, tapi kakak tetap jalanin gitu kan Kak. Nah, cuman ada jengkelnya nggak sih Kak? Ada ngerasa kan tadi dengan kecemasan kakak, gue ntar gede bakal jadi apa ya? Mungkin labeling di Indonesia itu kan sebenarnya lebih ke arah lo kerja kantoran, lo sangat stable dalam hidup gitu, lo bisa beli ini. Tapi kan kalau sekarang nih eranya orang bisnis, orang apapun pekerjaannya, lo jujur atas kerjaan lo dan lain-lain, lo bisa sukses dengan jalan lo gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak misalnya ngerasa jengkel di tahap kakak yang sekarang ya? Harusnya gue bisa kerjanya lebih di misalnya jadi CEO gitu, atau misalnya jabatanmu lebih tinggi lagi nih. Jabatan gue tuh harus senior manager atau managing director dan lain-lain kayak gitu Kak, atau udah nggak ada itu lagi karena mungkin udah nggak ada push dari orang tua juga kan Kak untuk kakak harus kantoran gitu. Kalau dulu gue sebenarnya waktu kecil tuh gue mimpi gini Apa? Gue mimpi gue tuh kerjaan gue tanda tangan doang. Nih keren gue. Tanda tangan. Iya. Tapi itu terwujud sih emang. Serius lu? Tapi tuh periksa di buku doanya. Gue nggak spesifik tuh deh. Kurang detail. Kasih gue tanda tangan sebagai direktur. Tapi ini gue bilang Pak, tanda tangan paraf doang sih. Oh iya tahu gue lembar kan. Anjing gue bilang. Lembar. Terus gue kayak anjing doa gue dulu emang tanda tangan betul. Ini sih dokumennya apa? Iya. Tapi nggak meriksa banyak banget anjir. Tapi gue kayak gue kalau di gue deh untuk berpikiran kayak punya perusahaan kayak gitu-gitu sebenarnya gue pengen banget deh kayak misalnya gue jadi pimpinan perusahaan apa segala macam. Masih ya Kak? Masih. Gila, aku kalau udah tahap kakak udah. Iya cuma gue kayak nggak mikir. Kayak apa ya? Karena mungkin gue dari sisi akademis bahasa Inggris gue nggak jago. Terus gue malah berpikiran sekarang untuk karena gue kemarin udah mulai nabung di bisnis gue segala macam, gue lebih ke investasi sih. Jadi sekarang tuh gue kayak ningkatin passive income gue Jadi dulu tuh gue udah mati-matian kerja 18 tahun kayak gue kayak anjir gue udah capek banget nih ngumpulin duit segala macam, gue udah kayak bekerja untuk uang kan. Nah gue sekarang tuh pengen uang bekerja buat gue Keren. Jadi bener-bener gue kayak gila mentalitinya tuh. Iya. Gue bener-bener kayak gue investasi di saham. Kalau saham kan dapat dividen kan. Gue nabung di deposito. Deposito kan juga dapat bunga kan. Gue juga di reksadana segala macam. Semua lu masuk lah. Akhirnya gue semua masuk. Ya jadi sebenarnya dengan pasif income gue udah lumayan banget.
Jadi uniknya tuh ke Adi tuh ngincernya networknya, bukan sesuatu hal secara aktif income yang dia dapat, tapi susah lu jelasin dulu network apa, nggak ngerti dia. Enggak jadi susah nggak ngerti. Abaikan itu. Susah. Kakak tuh kayak ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, terus kakak masukin deposito. Misal kakak punya 20 M gitu, masukin ke deposito, dapat bunga, kakak dapat per bulannya 100 juta, 200 juta gitu misalnya, tergantung bunga banknya. Jadi udah uang yang kerja buat kakak. Jadi intinya si network besarannya ini kan, angkanya, bukan kalau ada orang kan misalnya, oh yang penting gaji gue misalnya 15 juta per bulan dengan cicilan gue segini, tapi nggak nabung si bucket ininya, si 20 M-nya gitu. Tapi kakak tuh ngejar si 20 M-nya dulu. Oh ya, sekarang gue mau napas, gue taruh duit gue di berbagai investasi. Nah, uangnya datang terus ke kakak. Iya, betul. Karena gue punya cita-cita fire. Gue banget sih kakak lo. Gue punya cita-cita fire. Fire maksudnya? Finansial. Apa? Finansial. Freedom. Kan tadi fire tuh. Free. F-nya udah 2 kali tuh. Financial. Independent. Finansial, independent, retire early. Finansial. Independent. Retire early. Retire early. Apa tuh artinya? Kebebasan finansial. Oh, panjang tuh. Panjang tuh. Jadi kerjaan gue nih tiap hari nih. Ya. Ya benar-benar tiap hari. Sekarang nih ya, Iya. Selain dengerin podcast lo, karena podcastnya cuma di hari Jumat. Podcastnya cuma di Jumat. Oke. Jadi gue tuh yang kayak dengar kayak gue tuh suka kayak denger kayak cara berinvestasi dengan baik apa segala macam bla bla bla, itu gue sudah dengerin tiap hari. Setiap hari. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Ya benar. Dia jadi ilmu di bahasa yang dia tidak paham. Iya. Bener-bener masukan banget sih. Jadi gue tahu gue harus ngapain apa segala macam gitu. Ya, Anjir sih ya. Gila. Dari modal 100.000 ya? Dari modal 100.000. Bener-bener gak berhenti belajar sih. Iya sih. Dari 100.000 sampai jadi nasabah BCA prioritas. Anjir kagak. Yang nge-push lo untuk gue hidup harus gini gitu. Mental apa yang bikin dia kakak kebentuk gitu untuk kan duit lu udah banyak, masih mau kerja kantoran gitu kan. Mental gua bukan duitnya sih, kayak yang tadi aku menarik adalah mental kakak belajar tuh nggak terus gitu loh, nggak putus. Oh gue kayak gini, oh yaudah gue tetap belajar deh sama teman-teman gue. Kadang kan kalau orang mungkin kalau udah sebanyak kakak uangnya gitu, mungkin orang tuh udah yang kayak lu yang belajar sama gue, ada yang gitunya loh. Kan tapi kakak ngerunduk terus kan, kayak pohon tuh kayak gini terus gitu, jadi belajar terus. Karena gue mikir kayak itu tadi sih, gue kemampuan buat akademik itu kurang ya, bahasa Inggris kurang bener-bener. Gue nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau di kantor gue nih kan banyak yang salah S2 ya. Oke. Banyak yang S2 tapi kenapa kalau proyek-proyek gede dikasih ke gue? Kasih ke lo. Itu pertanyaannya kan. Karena nggak tahu kenapa kayak itu tuh kayak orang-orang itu maunya sama gue gitu. Benar. Itu yang kadang gue juga nggak ngerti kayak ya sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa gitu. Hebat sih. Tapi lu yang sekarang punya pressure nggak Kak? Kalau sebelumnya kan di saat merintis pasti ada pressure. Lu yang sekarang nih, ada pressure nggak Kak? Nggak ada sih. Kayak gue selalu mikir kayak gue tuh hidup nggak terlalu yang kayak foya-foya gitu loh. Kayak yaudah gue makan apa adanya. Terus kayak gue nggak yang aneh-aneh gitu loh Ram. Kayak gue mikirnya kayak yaudah kayak pengeluaran gue nggak banyak. Jadi gue pengen gue lebih ke hidup tenang sih Ram. Sekarang ya berarti. Iya, gue kayak hidup tenang. Tapi emang lu salah temen gue yang sama sekali nggak terbuai sama kemewahan sih. Mobil lu nggak pernah ganti. Iya anjir. Iya kan? Walaupun bolpen lu mas, oke lah. Boleh lah tipis-tipis lah. Datang ke sini kan kempit. Datang bawa paus, merek, nggak apa-apa lah, tipis-tipis. Cuman yang gedeannya tuh dia nggak ada yang kena sama sekali. Iya benar-benar. Sama sekali nggak terbuai kemewahan. Nyantai aja, lu pasti nggak ada yang lu sempat pakai tas Supreme nih. Ada lagi tuh cerita tas Supreme. Oh iya, lu jualan tas Supreme juga ya. Kenapa gue punya tas Supreme? Anjir. Jadi temen gue waktu itu bukan teman gue, kakak ipar gue. Waktu itu lagi kerja lah di luar negeri. Terus abis itu gue lagi yang zaman dulu kan kayak barang-barang habis apa segala macam kan. Terus gue lihat kok itu dijual harganya segini ya. Pas di sana gue coba tanya harga sana berapa. Nah ternyata dengan harga di sana tuh jauh banget Ram, kayak cuma setengahnya gitu. Akhirnya gue beli 5, gue udah cuan, 1 gue pakai, gue cuan juga. Karena segampang itu anjir jualan kayak dulu kayak anjir. Anjing sih. Seenak gitu, jadi gue kayak punya barang-barang sebenarnya gue nggak beli gitu. Karena gue jualan kan. Nah berarti sekarang main income lo ada 3?
Awobus. 5. Oke, 5. Awobus. Awobus. Ya kan? Kantor lo sekarang. Kantor gue sekarang. Investasi. Properti. Freelance WO. Oh iya, lu masih ada WO, Jack. Iya, Bener. nih besok gue WO nih, pagi. Anjing jam berapa? Jam 4 pagi ya. Anjing keren banget. Gak apa, santai. WO sama properti. 5 jadi. 5. Anjir, wah lu kelas sih. Ya enggak, stabil aja sih. Gila sih. Tapi gue tuh bukan kayak orang-orang, gue tuh kayak mikir kayak anjir yang lain bisnisnya keren-keren. Kayak gue enggak. Keren gak ada duitnya ngapain, Jack? Benar. Iya, keren gak ada duitnya ngapain? Gue tuh kadang kalau lihat orang ya kayak orang kayak masih ada irinya lu ya? bukan iri sih, gue tuh apa ya? Kalau gue lihat kayak orang-orang yang kerja di teman-teman gue yang udah jadi bos, jadi apa, gue tuh kadang kayak anjir keren juga ya, gue gini-gini, maksud gue gini-gini doang ya. Gue tuh kadang masih suka kayak mikir gitu loh, kayak misalnya lu keren kayak lu kerja di Google, anjir. Berarti itu pressure dong Kak sebenarnya? Enggak juga sih, kayak gue, oh yaudah dia kayak kok keren aja ya, gue gini doang gitu. Oh tapi minder. Nggak minder, kayak apa ya, kayak gue ngeliatnya kayak ngeliat mereka tuh kayak wah, mereka tuh benar-benar kayak kelihatannya tuh kayak wah banget gitu segala macam. Oke. Cuma gue kayak ya udah gini-gini doang. Lu gak gitu. Walaupun sebenarnya bisa kan sebenarnya. Mau lebih gitu. Gak gitu doang, Nyet. Orang tuh keadaannya beda-beda. Iya. Gak bisa lu samain. Apalagi kalau kerja jadi apa di BUMN atau apa. Oh iya, punya jabatan gitu punya jabatan segala macam. Punya jabatan tapi ininya juga masih di atas. Lu gimana Kak anjir? Tapi Kak, berarti kan lo kan se-YOLO itu ya hidup. Maksudnya Ntar lu jelasin dulu, YOLO apa? kan tahu pasti kan. Sabar apa? You only live one. Iya, tos dulu Kak. Tahu ya. Berarti kita tos dulu. Iya, udah. Set. Jangan asal, lu susah dia. YOLO, oke. Ya, ya happy go lucky lah ya Kak. Maksudnya kayak ya udah Nambah menjalani. lagi dia. Maksudnya apa yang lo jalanin, apa happy, apa segala macam. Oh gue maunya ini, gue nggak. Yang gue salah sebenarnya nggak malu sih Kak. Nggak malu maksudnya dari usia mudanya. Oh ya gue ada opportunity ini. Ya udah gitu, bukan masalah uangnya, tapi oh gue ngeliat opportunity gue ini gitu, jadi bukan nominal aja yang ini kan. Cuman ada kayak pasti capeknya ada kan Kak? Ada sih. Tapi capek sampai berhenti ada nggak Kak? Yang aduh gue kayak udah deh. Gue tuh sebenarnya gini, kenapa gue dulu nge-push gue sampai berusaha untuk apapun itu, karena gue pengen begitu di usia-usia mulai tua gini kayak 30-an belum tua sih sebenarnya. Menurut lo lah. Gue udah mulai nyantai. Jadi gue bener-bener dari dulu gue mati-matian segala macam. Ya udah, kalau dulu kan gue fokusnya di bisnis, di kerja, apa segala macam ya. Sekarang ya udah gue kerja sama investasi aja. Bisnis juga ya udah jalanin seadanya aja gitu. Kayak karena gue udah nge-push dulu bener-bener. Gue kalau misalnya gue pagi tuh gue bangun pagi gue kerja. Sebelum kerja bahkan gue biasanya lihat berita-berita saham dulu tuh. Saham dulu gue lihat tuh berita apa aja kan Sa. Apa yang naik, apa yang turun, apa ada berita apa segala macam, komoditi yang akan naik. Nah abis itu pagi-pagi tuh Sa. Pagi-pagi baca sebentar, abis itu gue kerja, siangnya gue baca berita dan gue mulai beli. Oh, eksekusi dulu di situ. Oke, terus? Udah gitu itu abis itu gue pulang kerja. COD. Iya. Kalau lu pernah COD sama gue COD sampai malam deh. Iya. Sampai gue COD itu benar-benar sampai kayak tengah malam gitu, kayak COD tengah malam segala macam. Dan itu gue di weekend itu gue freelance WO kayak weekend masih lugas lagi. Dan itu gue ngelakuin itu dari 2000 berapa tuh? 11. Berarti gue udah belasan tahun. Nah di belasan tahun itu ya dari situ gue banyak kayak ngumpulin gitu kayak pelan-pelan. Ya akhirnya sekarang ya udah gue udah nuai ya sekarang. Iya, udah mulai kayak udah mulai ini lebih ke investasi, terus gue udah sekarang juga investasi kesehatan juga, lebih banyak olahraga daripada dulu kan COD mulu kan. Gue COD kalau gue main sama lu aja pasti ada COD. Ini orang ya brengsek banget. Kalau nongol ke Kosim, kalau nggak ada COD dia nggak nongol. Anjir. Jadi kadang kita pasti ada kayak gitu ya. Beli casing kali ya biar nongol ya. Enggak anjir, kadang kan lewat doang. Ada ini, ada apa namanya? Gue ada COD nih. Tapi ke arah situ. Baru dia mau nongol. Kalau nggak mau nongol. Enggak mau anjir, mau. Nggak, tapi emang khasnya Adi itu menurut gue salah satu kenapa Obu sukses. Karena kalau COD lu turun tangan langsung. Itu menurut gue lu agak aneh sih. Dia nggak nyuruh anak buahnya. Dan tapi punya. Ada. Dia mau bayar bisa. Tapi kalau misalnya nggak kenal
Gue nyuruh orang. Oh nyuruh orang. Kalau lo kenal lo turun sendiri kan? Turun sendiri. Wah, Pokoknya kalau gue Mau jauh deket lu sikat kan? Gue sikat. ya. Edan sih lu. Kalau sikat. Mau malam, mau siang lu gas aja kan? Nah, dulu gue punya kurir, Sa. Dia nyambi. Jadi gue udah narkoba ternyata. Ditangkap Pak RT anjir. Terus gue nyari mana dia gak masuk. Gue nanya. Kurirnya siapa dia kan? Rahma. Ketahuan deh anjing. Gue nanya Ram. Ini kemana? Lu kemana gak balas-balas? Habis itu kamu bilang, kamu tahu gak? Kenapa? Kurir kamu tuh. Kenapa? Tangkap narkoba. Anjir. Gue bilang gitu. Jadi nyambi, Sa. Kayak nyambi sekalian ngirim barang gua, sekalian ngirim kayak gitu-gituan. Berarti jelek barangnya kurang masih nyambi. Paham. Pertanyaan nggak? Buat Adi. Tadi sih gue itu. Apa tuh? Tadi misalnya ada pressure nggak gitu? Oh pressure. Ada lagi nggak? Kalau gue tapi satu sih dari tadi gue merasa kan ada orang yang bilang gini ya. Gue sih mendengar cerita Kari dari tadi menurut gue dia bukan orang yang setiap pulang diambil. Setiap peluang diambil, oke? Iya. Sorry, Kak Adi itu adalah orang yang semua peluang itu tuh diambil. Oke. Kan ada orang yang kayak lu tuh harus lu tuh harus lihat peluangnya dulu, kalau peluangnya peluang ambil. Kak Adi ini nggak ada itunya. Maksud gue kayak nggak ada seleksi menurut gue. Jadi semua peluang, semua kesempatan, nah itu diambil aja udah gitu. Masalah jadi atau enggak kayak nggak lu pikirin gitu loh Kak. Bahkan menurut gue ya, consider lu untuk bekerja aja, oh lu masuk ke satu kerjaan, oh nggak cocok ini lu keluar. Oh lu bahkan di tempat kerjanya aja dia jadiin juga itu peluang dia gitu loh. Jadi aneh udah gak masuk di gua ya. Udah lain sih Kak menurut gue. Kalau ngomongin idealis berarti Kak Adi bukan tipikal orang yang idealis gitu. Sangat amat. Ya di mana ada duit ya terjun. Tapi kan berarti kan usia kakak yang tadinya ada part-part yang kita juga pakai main gitu kan. Kakak gunakan untuk kakak mencari opportunity itu. Berarti kan ada yang kakak korbankan. Pasti ya. Itu gimana manage-nya Kak dengan usia muda kakak gitu? Kalau sekarang kan mungkin ya seumurannya kakak juga udah punya prioritas lain kan gitu. Tapi gimana cara manage mental itu sih Kak? Maksudnya di usia muda nggak takut kehilangan temen, tetap teman sekarang ada, bahkan jadi klien kakak, bahkan bisnis kakak, klien-klien kakak sekarang teman-teman kakak. Jadi kan apa yang ditakutkan pada saat aku zaman muda tuh kayak digampar semua loh saat ini gitu. Ini ada kok, nggak hilang kok. Betul, nggak hilang semua gitu. Jadi, tapi kan berkorbannya itu kan Kak. Jadi sesulit apa Kak gitu menjalankan itu semua ya? Gitu. Kalau gue dulu gini loh, Nek. Kalau misalnya, kalau gue COD sama orang, kayak misalnya gue kayak ke Koksa deh, Sa, COD yuk. Nah itu gue selain main. Karena gue COD-nya kayak di tongkrongan gitu. Terus misalnya gue WO. Jadi misalnya gue kayak ada freelance WO gitu. Nah di freelance WO itu kayak apa ya? Kayak ada waktu jedanya untuk kita main tapi bermanfaat sama orang gitu loh, Dek. Kayak buat nikah. Kayak misalnya kan kita lain bro. Bantu orang buat nikah kan. Kayak spiritual, secara spiritual tuh gue kayak kenapa gue masih sampai sekarang. Itu gue paling, gue paling tua Ram. Di WO ini gue kayak paling tua gitu kan. Gue bener kayak, kenapa gue diajak lagi, gue bilang, gue sampai nanya kenapa gue diajak. Ya karena WO ini butuh lu Kak, karena lu tuh bisa kita percaya buat ngurusin. Gue tuh kadang gue selalu percaya kenapa gue gitu loh. Ya tapi karena gue selalu dipercaya sama ini, ya udah gue kerjain kan. Dengan yang lain tuh kayak masih genzi gitu loh. Kayak abis itu mereka pecah lagi, buka lagi. Gue diajak lagi, buka lagi sampai sampai ada 6 WO Sa. Bener-bener gue freelance di 6 WO. Jadi benar-benar kayak kalau ada panggilan sini ya udah setiap gue tanya kenapa gue udah tua lo, gue bilang gitu, lo masih mau percaya sama gue, ya udah. Dan itu terlalu gue lakuin gitu loh, kayak oh yaudahlah orang masih percaya nih sama gue, ya udah gas aja, gue masih ini ya udah gas aja gitu loh. Kayak abis itu kayak gue mikirnya juga kayak tadi kan, kalau misalnya COD ya udah sekalian main gitu. Kalau misalnya gue bisnis properti kayak kan itu gue ke wilayah, ke daerah-daerah gitu kan. Nah itu gue sekalian, gue suka jalan-jalan deh. Nah ini jalan-jalan yang menurut gue selain jalan-jalan dapetin duit. Anjing ya, kan? Itu loh, itunya aja kita nggak ada kayaknya. Udah nih jalan-jalan deh gini-gini. Lain sih. Lihat ijo-ijo apa segala macam kan. Duit tapi, kan, ijo-ijo tuh duit kan. Bukan, yang lain. Aku ikut deh kalau itu. Teh ada teh. Itu bukan ijo. Ini nggak begitu masalahnya. Iya. Ini lurus juga. Lurus dia. Lain sih, gue kali udah lain sih. Sama satu lagi tadi yang gue miss ya, kalau lu perhatiin dari awal sampai selesai ceritanya nih, selalu ada nyokap ya bro. Bener, support keluarga lu keren sih. Itu. Setuju gue. Parentingnya. Either nyokapnya ke Kak Adi atau Kak Adinya juga ke seorang ibunya itu loh. Maksudnya lu juga tidak meninggalkan sosok ibunya itu loh Kak. Mungkin
lu bisa seperti sekarang juga ya karena sosok ibunya juga tadi sih. Pasti menurut gue ya. Tidak lo tinggalkan gitu. Iya, nggak lepas lah dari itu. Bener, lo ada lepas. mainnya, lo ada apanya, tapi tahu batasnya gitu loh. Jadi yaudah gue mau sejauh apapun, tapi gue tahu pulangnya kemana gitu. Iya benar. Tempat pulangnya tuh. Tapi menurut lu nih, gue mau nanya kayak apa ya, kayak menurut lu kesuksesan tuh kayak apa sih? Kayak apa, di mana titik lu ngerasa kayak, oh gue udah sukses nih. Gue tiba-tiba dihajar. Beneran anjing. Ya. Nah gue nanya nih Sa, selama ini gue selalu bertanya-tanya sama diri gue sendiri ya kayak kalau kayak orang lain tuh nganggap kesuksesan tuh kayak gimana sih? Kayak apa sih? Nah menurut lu semua nih, kayak apa tuh Sa? Lu nanya siapa? Lu nanya siapa duluan? Rama dulu lah. Rama dulu, oke. Benar. Dari yang paling gak sukses kan? Arti sukses kan orang beda-beda. Beda-beda. Benar. Wah, tapi ada ketawanya dulu Kak Adi, berarti mengiyakan dulu baru ke iya benar. Jadi itu yang harus ambil ya. Wah berat sih. Tapi gue pernah mikir lagi. Atau gini deh Ram, lu tujuan hidup deh. Lu pernah nggak mikir kayak tujuan hidup lu apa sih gitu? Wah. Pas banget ke Rama. Bagus pertanyaan. Keren. Lu mau ngapain di dalam hidup ini sampai kayak ngerasa oh yaudah nih gue jangan lu kerucutin lagi bro. Bagus. Yang mana nih yang susah apa tujuan hidup? Selalu dah. Lu jawab yang mana yang mau lo jawab aja dah. Anjir berat sih. Kayak kalau gue belum bisa menjawab sih Kak. Kalau misalnya ditanya tujuan hidupnya tuh apa ya? Gue nih. Kayak tahu gue karena dulu sempat ada teori atau prinsip di mana gue merasa kayak tujuan hidup gue ngebahagiain orang lah ya. Patah tapi kayak ngebahagiain orang tapi gue nggak bahagia, patah kan, konyol jadinya gitu. Jadi kalau tujuan hidup mungkin gue masih mencari ya. Tapi kalau sukses kayaknya sesimpel kayaknya besok tuh gue bangun pagi, gue udah nggak perlu lagi bapak mak gue kayak gimana, adik-adik gue kayak gimana, istri gue gimana, selesai sudah. Itu aja bagi gue sih. Dan itu kan nggak harus materi ya, maksud gue. Betul. Uang kan ya. Betul. Kayak gue udah tahu mungkin gue udah bisa kayak bapak emak gue mungkin rumahnya jelek, gue udah bisa pindahin dek rumah yang lain gitu. Rumah Barbie ya kan, jadi lebih kecil. Bener, ini loh mah nih, nih. Kasurnya gitu. Ya pokoknya itunya kendaraannya dia gitu. Mau kendaraan di dunia maupun di akhirat gitu lah ya. Pokoknya ya dari dunia dan akhiratnya udah gue pikirin lah. Itu aja sih paling ya orang tua, adik, sama pasangan udah pasti. Jadi tujuan hidup lo adalah atau definisi sukses lo adalah membahagiakan orang terdekat. Iya, terutama ya 3 pilar tadi lah. Itu doang sih paling ya. Menarik. 2000 years later. Nah, definisi sukses tadi ya pertanyaan lu dia. Ini sih, gue tuh emang kalau gue boleh jujur ya, gue tuh masih tersilaukan sama status menurut gue. Jadi dapatnya berapa, nominalnya berapa tuh nggak begitu penting sebenarnya sama gue. Cuman pandangan orang lain, gue tuh berkarir di mana, kerja di mana, terus ngurusin apa, itu menurut gue jauh lebih penting daripada pencapaian buat diri gue sendiri gitu. Karena emang kan ya kita mirip-mirip kan, kayak gue bahasa, terus gue terbiasa direndahkan sama orang, gue nggak pernah pinter secara pendidikan gitu kan. Terus pasti orang-orang nggak bakal nyangka. Bahkan dari pertama kali gue kerja begitu gue keterima di EY, bisa kerja di BJ gitu. Dosen kampus gue aja nanya, hah, lu kerja di sini? Kok bisa? Langsung gitu, kayak anjing, gue bisa nyet. Nah itu yang menjadi bensin gue lah untuk terus jalan. Makanya di saat gue di posisi sekarang, gue suka tuh anggapan orang, anak ini tuh nggak mungkin bisa ada di sini. Terus saat gue bisa. Nah jadi definisi sukses gue adalah ya bisa kerja di suatu tempat yang orang-orang lain anggap gue tuh nggak mungkin ada di situ. Iya, jadi untuk sementara itu, gue tahu itu nggak, itu semua kan ada endingnya. Gue tahu suatu hari nanti gue harus cari jalan lain gitu loh buat mencapai definisi sukses gue. Sayangnya saat ini gue belum nemu lah yang bikin gue happy, yang bisa gue spend waktu sama keluarga dan lain-lain. Plus gue punya teman-teman yang seru. Nah, kayak jawabannya saat ini masih ini. Makanya gue lari, makanya gue cari pencarian lain lah gitu. Kira-kira apa lagi ya yang bisa mencapai kesuksesan definisi Oksa lah gitu. Kalau gue itu doang sih gue. Natasha, Ndek. Tapi gue kalau sukses tuh agak bingung gitu, karena gue tuh nggak pernah punya definisi sukses Kak sejujurnya. Karena menurut aku pribadi, maksudnya implement ke hidup gitu ya. Di otak gue tuh kalau ngomongin sukses tuh
bukan akhir gitu. Bukan pencapaian akhir gitu. Tapi sukses itu adalah proses lo menjalankan, terus lo achieve sesuatu itu udah sukses gitu. Gitu. Tapi terlihat lo mau seperti apa itu beda hal gitu. Jadi kalau ngomongin sukses menurut gue setiap ada prosesnya ya gitu. Jadi yang gue percaya karena gue pun juga bukan dari orang yang pintar dan lain-lain segala macam. Nah ini bohong di. Enggak, tapi kan begini, isi keluarga gue Kak, keluarga kita nyebutnya keluarga Tomang, itu pintar-pintar banget gitu. Kakak gue atau saudara gue yang dimana achievement secara akademis tuh lumayan tinggi gitu. UI apa gitu, sedangkan gue tuh nggak pernah mencapai itu gitu. Jadi cuman itu gue memikirkannya lebih ke arah, oh sukses tuh ada jalannya masing-masing dan kalau lu setia sama prosesnya, pasti lo mencapai itu. Nah, jadi sukses itu selalu berselaras dengan tujuan hidup lo. Kalau gue. Jadi gue tuh selalu memikirkan tujuan hidupnya dulu, baru gue mikirin suksesnya. Karena kalau gue berkaca sama suksesnya, gue bakal banyak iri dengan kesuksesan orang pastinya. Gitu. Tapi gue tuh selalu sih tujuan hidupnya. Nah, kalau ditanya tujuan hidup gue apa dari dulu ya, dari dulu gue juga susah kerja terus gue pengen bisnis dan lain-lain segala macam. Tujuan hidup gue tuh, gue lebih memaknai hidup gue itu sih, kasarannya gue gak pernah mau diri gue harus seperti ini gitu. Tapi gue harus menciptakannya. Jadi gue nggak butuh diri gue harus seperti ini, tujuan gue harus seperti ini, tapi gue harus menciptakan tiap hari gue hidup, gue menciptakan diri gue akan yang seperti apa. Karena gue nggak bisa memaksakan juga, gue mungkin bukan punya mentality yang sekuat lo kali ya Kak. Jadi hari ini misalnya mood gue lagi pingin sendiri dan gue lagi pingin nggak ngobrol sama orang-orang, ya gue akan enjoy with myself gitu kasarannya. Jadi gue nggak pernah memaksakan hari ini gue harus achieve apa gitu. Nah itu yang gue sadari sekarang, alhamdulillahnya achievement itu bukan gue dapat dari apa kata gue. Tapi orang lain yang kayak, dia sekarang udah ini, dia udah sekarang. Jadi gue kayak, itu ya kunci sukses buat orang lain. Itu ya sukses buat orang lain. Tapi gue bodo amat lagi gitu. Tapi menurut gue gak pernah menduduki diri gue tuh, oke gue harus sukses, gue harus. Karena menurut gue gak akan pernah puas sih Kak. Gue tuh tipikal orang yang tok gitu loh. Jadi kalau gue udah kunci nih, sukses gue harus segini. Nah nanti gue nyari lagi tuh. Lebih di atasnya lagi. Lebih di atasnya lagi. Jadi kadang gue balik ke diri gue, mungkin pas muda gue kayak gitu. Tapi pas sekarang gue kayak, lu kok gak nikmatin hidup lo ya Ndek gitu. Jadi gue sekarang lebih enjoy dengan diri gue. Orang-orang di sekitar gue nih ya, kasarnya teman dan lain-lain itu benar-benar bonus untuk gue sih pribadi gitu. Kalau gue. Itu kakak kan sangat sukses ya sekarang, amin. Amin. Tapi apakah arti sukses dan tujuan hidup kakak lah sekarang? Kalau menurut gue ngerasa kalau gue sukses tuh kalau gue udah bisa hidup tenang sih Dek. Gue hidup tenang, gue gak mikirin. Hidup tenang tuh gimana? Gue gak mikirin cicilan. Emang udah cicilan gak ada kan? Gak ada sih untungnya. Anjing. Terus? Gue gak mikirin cicilan, gue gak mikirin besok harus nyari duit dari mana. Itu tuh menurut gue udah definisi sukses sih. Gue bahagia sih. Itu udah bisa dong dua-duanya kan? Amin. Dan kata lain, edit ya, sukses ini dia. Di atasnya emang ini loh. Oke, closing ya. Menurut lu Di, pesen apa yang bisa lo kasih lah ke kita bertiga lah, nggak usah ke orang lain lah, kita bertiga aja. Menurut lo supaya bisa apa ya? Tetap alive. Iya, bisa happy, bisa sukses kayak lo. Gitu. Apa sih menurut lo dari perjalanan hidup lo? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan lah, yang bisa kita ambil? Ya kalau menurut gue sih kayak hidup tuh harus yang jujur. Oke, kuncinya pertama jujur. Apa adanya. Jadi orang baik. Rajin. Pangkal. Kayak. Sama apa aja kalau dipercaya sama orang ya udah lo kerjain. Oke. Apapun itu sih kayak ya halal kan. Asalkan halal, oke. Jadi jujur, rajin, baik. Apa? Network. Jujur, baik apa adanya. Ya kan, kalau dipercaya sama orang, ya, dijaga. Tanggung jawab.
gitu kan. Bertanggung jawab sih kalau Kak Adi ini. Ya. Oke, Tapi terima kasih sih Kak, maksudnya gue pribadi sangat membuka mata gue sekarang dan terima kasih udah ada Kak Adi sih sebenarnya karena bener-bener gila lu mengajarkan sebagai manusia kita harus sepatutnya sih, sewajarnya aja gitu. Ya. Bodo amat dia mau dianggap apa mau orang dan lain-lain segala macam kayak tapi kan tetap gini. Itu loh, jangan lupa. Tapi jujur, itu tas lu beli apa dikasih? Beli sendiri dari cuan-cuan jualan tas yang lain. Jadi sebenarnya gratis kan itu? Iya. Iya. Jadi hidup adalah cuan. ini ya, dar gitu ya. Iya. Hidup adalah cuan. Dar. Thank you ya. Sama-sama. Kak Adi, thank you. Gokil. Terima kasih atas waktunya. Boy, bisa lagi kita.